meninggalkan dunia ya Tuhan. Bersyukur untuk semua hal yang kami nikmati sampai hari ini. Dan bersyukur juga bahwa kami boleh diberikan waktu kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami umat-Mu ya Tuhan ingin mendengar firman Tuhan, merenungkannya bersama. Mari kiranya Engkau menolong kami. Biarlah Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan. Dan kiranya firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, sungguh meneguhkan dan menguatkan setiap kami yang mendengarnya ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, pakailah hamba-Mu. Kiranya Tuhan meneguhkan dan Tuhan sendiri akan memberkati setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya, walaupun dalam suasana yang tidak nyaman ya, karena udara memang sedang panas dan kemudian juga situasi di luar yang agak hiruk-pikuk begitu ya Bapak Ibu. Tapi mari kita jadikan yang di luar sebagai pengiring untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini ya. Tidak apa-apa. Itu ya kadang seperti itulah kehidupan yang memang harus kita hadapi gitu ya. Ada saatnya tenang, ada saatnya juga riuh begitu ya. Ada saatnya semua berjalan dengan lancar, tapi ada saatnya juga ada tantangan dan pergumulan gitu ya. Kadang kita bisa melewati perjalanan iman kita dengan iman yang kuat, tapi kadang kita juga dicobai oleh situasi dan keadaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi mari kita belajar dalam semua situasi dan keadaan itu bahwa kita hanya pegang satu, yaitu Tuhan Yesus yang dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang ke-8, kita membaca ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya baca ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu Saudara akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Baik, Kisah Rasul pasal 8 ayat 9, pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan 40. Ya. Baik, kita baca secara berganti-gantian. Judulnya Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perdataan sedikit negeri, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan, pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu dia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulu-bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Sumpah hukumannya, siapakah yang memerintahkan asal usulnya, membawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari mas itu, dia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika kamu percaya dengan senang hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, yang memperhatikan firman Tuhan, dan yang melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Kita akan renungkan firman ini dalam satu tema, yaitu percaya dengan segenap hati. Kalau kita perhatikan dalam teks firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa ini terjadi satu dialog, begitu ya, percakapan. Dan ini juga merupakan satu contoh yang bisa kita ambil, ya, yang kita bisa pelajari tentang memberitakan Injil. Karena mungkin selama ini kita bertanya bagaimana ya cara memberitakan Injil, gitu kan? Kita bingung ketika kita ketemu dengan orang, kita mau menyampaikan berita keselamatan dalam Yesus, kita bingung apa yang harus kita sampaikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyampaikan berita Injil itu. Dan menarik bahwa dalam bagian ini Tuhan dengan begitu melalui cerita ini menunjukkan ya bagaimana caranya untuk kita dapat memberitakan Injil. Sederhananya adalah kalau kita perhatikan, Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang bernama Filipus. Filipus yang dicatat dalam teks firman Tuhan ini bukan salah seorang dari 12 murid. Memang ada murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Tapi Filipus di sini bukan murid dari Yesus itu. Tapi Filipus yang dimaksudkan di sini adalah, kalau kita melihat kepada kisah Rasul, maka kita menemukan ada 7 orang diakon yang dipilih untuk melayani ya dalam pelayanan diakonia. Nah, salah satunya adalah Filipus, gitu ya. Nah, Filipus inilah yang kemudian digerakkan oleh Allah Roh Kudus untuk pergi kepada seorang yang berasal dari Ethiopia. Dia adalah seorang sida-sida, artinya adalah seorang pembesar yang berasal dari kerajaan Ethiopia yang ada di Afrika. Dan pada waktu itu orang Ethiopia ini sebenarnya bukan orang yang asing dengan Israel. Karena apa? Karena dia adalah salah satu dari orang-orang non-Israel yang percaya kepada Allah Yahweh, Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ya. Dan pada waktu itu, ketika dia sedang merayakan Paskah di Yerusalem, dia datang ke sana, ke kota Yerusalem, untuk merayakan Paskah Yahudi bersama-sama dengan semua orang di kota Yerusalem pada waktu itu. Dan singkat cerita, setelah perayaan itu selesai, dia pulang kembali ke negeri asalnya Ethiopia. Nah, di dalam perjalanan itu menarik, Bapak Ibu Saudara. Menariknya apa? Orang Ethiopia ini ketika dia berjalan pulang, dia bukan mengisi waktu perjalanan itu dengan hal-hal yang lain. Tapi yang dia lakukan apa? Yang dikatakan dalam Kisah Rasul. Yang dia lakukan sepanjang perjalanan itu adalah membaca Alkitab. Ya, membaca Alkitab. Ya, dia membaca Alkitab, dan yang sedang dia baca pada waktu itu dikatakan di sini adalah kitab Nabi Yesaya. Ya, dia baca kitab itu, dia belajar kitab Nabi Yesaya, ya, dan dia kemudian mencoba untuk memahami apa yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7 sampai dengan 8 yang dikutip ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini. Dan dia belajar, dia membaca, walaupun dia tidak mengerti Bapak Ibu Saudara, tapi dia baca firman Tuhan itu. Walaupun dia tidak pahami, tapi dia rindu untuk
belajar firman Tuhan. Dan ini adalah satu contoh yang baik yang menurut saya perlu kita teladani sebagai anak Tuhan. Kadang memang waktu kita baca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, sepertinya ada bagian-bagian tertentu di dalam firman itu yang kita nggak bisa pahami. Tapi dari sini kita belajar bahwa tidak masalah. Yang penting ada hati, ada kerinduan. Dimulai dari itu dulu. Dimulai dari dalam hati kita yang rindu akan firman Tuhan. Kita buka Alkitab, ya, kita baca. Dan dengan cara Tuhan sendiri, yakinlah bahwa kalau ada kerinduan di dalam hati untuk baca Alkitab firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan dan memberikan kepada kita pengertian supaya kita bisa mengerti isi firman Tuhan itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini yang dilakukan oleh sida-sida dari Ethiopia tersebut. Dan Tuhan mengutus Filipus, seorang diakon, untuk kemudian datang mengunjungi orang ini yang sedang duduk di keretanya, ya, dan kemudian berbicara dengan dia, bertanya kepada sida-sida dari Ethiopia ini, apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan baca itu? Jawaban dari sida-sida dari Ethiopia itu apa? Dia katakan, aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang menerjemahkannya, yang mengartikannya, yang menerangkan, ya, yang menerangkan firman Tuhan itu kepadaku, ya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, maka kemudian Filipus mulai mengartikan, menerangkan, membimbing sida-sida dari Ethiopia itu sepanjang perjalanan mereka membaca, merenungkan kitab Nabi Yesaya pasal 53 tersebut. Dan puji Tuhannya apa? Akhirnya ketika orang ini mendengar berita Injil itu, mendengar tentang siapa yang dibicarakan oleh Yesaya dalam teks firman Tuhan itu, maka kemudian dia membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia membuka hatinya untuk percaya kepada Tuhan, dan akhirnya dengan satu tekad dia berkata kepada Filipus, di situ ada air, apakah aku boleh dibaptis? Gitu ya. Di situ ada air, apakah aku boleh dibaptis? Tidak ada halangan untuk tidak dibaptis. Tapi satu hal yang penting sebelum seseorang dibaptis adalah apa? Filipus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia itu. Dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-37. Dikatakan apa? Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Artinya apa? Bapak Ibu saudara, ketika seseorang dibaptis bukan cuma sekedar masalah dipercik dengan air, atau dalam konsep beberapa gereja dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan masalah itu. Yang paling penting dalam baptisan itu adalah pengakuan percaya. Pengakuan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima anugerah keselamatan itu. Maka ketika sida-sida itu berkata kepada Filipus, aku percaya, ya, aku percaya, maka kemudian dia akhirnya dibaptis. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, percakapan atau jawaban yang diberikan oleh Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia ini, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, ini yang mau kita renungkan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kenapa Filipus berkata kepada orang itu, jika engkau percaya dengan segenap hati? Kenapa tidak cukup hanya berkata, kalau kamu percaya kepada Yesus, kamu akan aku baptis? Kenapa dia tekankan dengan memakai kata dengan segenap hati? Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hal percaya kepada Tuhan itu berbicara tentang suatu reaksi atau respon yang timbul di dalam hati kita sebagai satu tanggapan kita kepada kasih Allah yang besar yang telah dinyatakan, dicurahkan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita meresponi kasih itu, dibutuhkan yang namanya iman.
Dan iman itu bukanlah hanya sekedar iman yang biasa-biasa saja. Atau iman itu bukanlah iman yang hanya sekedar keluar dari mulut, pengakuan yang keluar dari mulut. Tetapi iman itu adalah sesuatu yang harus timbul dari dalam hati kita, yang sungguh-sungguh, yang mau kita serahkan kepada Tuhan, bahwa kita percaya dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dia yang berkuasa, Dia yang bertahta, Dia yang memimpin dan membimbing kehidupan kita. Sehingga dalam bagian ini Filipus mengatakan kepada sida-sida dari Ethiopia itu, ya, jikalau Tuhan percaya dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, percaya dengan segenap hati. Artinya apa? Dengan seluruh hidup kita, dengan segenap hati kita, dengan seluruh keberadaan kita, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Karena apa? Karena melakukan sesuatu dalam hidup ini harus dilakukan dengan segenap hati. Betul ya? Bapak Ibu yang punya usaha, kira-kira waktu menjalankan usaha, menjalankannya dengan sepenuh hati, segenap hati, atau dengan setengah hati, atau ya udahlah yang penting jalan B. Apakah seperti itu? Bapak Ibu yang menjalankan usaha seperti itu? Tidak, bukan, tapi dengan sungguh-sungguh, gitu kan? Ada target yang harus dicapai, didapatkan dengan usaha itu. Kita yang bekerja juga begitu kan? Waktu kita bekerja, kita akan bekerja dengan dengan segenap hati kita. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan itu bisa selesai dengan baik, mencapai target yang mau kita capai, sehingga akhirnya apa? Kita memperoleh hasil yang baik dalam pekerjaan itu. Dan kalau boleh waktu kita bekerja sebagai karyawan, kedudukan kita sebagai karyawan semakin naik karena kita bekerja dengan segenap hati kita. Ya kan? Bukan hanya masalah dunia kerja, Bapak Ibu. Kita di sini setiap hari makan kan? Hari ini tidak makan, hari ini sudah makan belum? Kalau belum nanti pulang boleh sarapan ya. Ajak saya. Nah, waktu kita makan Bapak Ibu, makannya gimana? Setengah-setengah adalah asal makan be. Yang penting kenyang. Apakah seperti itu? Tapi pasti kita akan menikmati dengan apa? Dengan segenap hati, menikmati apa yang kita makan, gitu kan, supaya makanan yang kita makan itu akhirnya menjadi sesuatu yang memuaskan diri kita, memuaskan perut kita, membuat kita menjadi kenyang dan akhirnya kita bisa bersukacita. Dengan segenap hati, semua yang kita lakukan dalam hidup ini adalah dengan segenap hati, bukan? Untuk dunia kita bekerja dengan segenap hati. Untuk segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita lakukan dengan segenap hati. Terlebih untuk Tuhan Yesus, bukankah kita harus melakukan dengan segenap hati? Untuk sesuatu yang mana, sesuatu yang biasa, yang akan lalu, yang akan berlewat dalam dunia ini, yang akan binasa dengan dunia ini. Kita bersungguh-sungguh dengan segenap hati, kita lakukan semuanya. Apalagi untuk Tuhan, bukankah harusnya kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan seluruh hidup kita? Karena apa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Karena itu dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, Paulus katakan apa? Segala sesuatu yang kamu lakukan di dalam hidupmu, lakukanlah apa? Dengan segenap hatimu. Artinya dengan seluruh hidupmu, dengan semua yang ada padamu. Karena apa? Karena kamu melakukannya untuk Tuhan. Bekerja harus sungguh-sungguh, menjalankan usaha harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Karena kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Waktu kita menjalani aktivitas kita bersama dengan keluarga, menikmati semua yang ada dalam hidup ini, kita melakukannya dengan segenap hati karena itu adalah sesuatu yang kita dapat dari Tuhan. Tetapi melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikut Tuhan juga harus dilakukan dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, maka Filipus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jika kamu melakukannya dengan segenap hati karena engkau betul percaya kepada Tuhan, maka it's okay, tidak masalah, kamu akan dibaptis. Bapak Saudara dikasih Tuhan di
Yesus Kristus, iman kepada Kristus itu adalah sesuatu yang serius. Karena Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib, dia lakukan dengan segenap hatinya, dengan seluruh hidupnya. Dia korbankan bagi kita. Dia tergantung di kayu salib, dia disiksa, dia menderita, yang kita rayakan dalam Paskah beberapa waktu yang lalu. Dia kerjakan itu, dia lakukan itu dengan sepenuh hatinya, dengan seluruh hidupnya. Bahkan nyawanya sendiri dia korbankan untuk kita. Itu adalah suatu hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, bahwa dia mengasihi kita bukan setengah-setengah, bukan kasih yang asal, bukan kasih yang biasa-biasa seperti kasih dunia ini kepada kita, tapi kasih Yesus kepada kita adalah kasih yang besar. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka Paulus katakan, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kamu dibeli bukan dengan barang yang panah, bukan dengan emas perak, tapi kamu dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus anak Allah yang dicurahkan bagi kamu di kayu salib. Satu pengorbanan yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita, yang dia lakukan dengan seluruh hidupnya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita berkata, Tuhan, aku percaya. Yesus, aku percaya kepada. Apakah iman dan kepercayaan itu adalah sesuatu yang sungguh keluar dari dalam hati kita yang paling dalam, yang kita ucapkan, bukan cuma sekedar lip service, perkataan di mulut, tapi itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam hati kita yang sungguh, dengan seluruh hidup kita, segenap hati kita berkata, ya Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Seperti Engkau telah menyerahkan hidupku bagiku, aku mau serahkan hidupku bagimu. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah mati untuk aku, mengorbankan hidup bagiku. Maka aku percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus adalah satu pengorbanan yang mulia. Hanya Yesus yang rela mati untuk kita. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang mau mati untuk orang yang berdosa seperti kita. Tapi Yesus mau mati bagi kita waktu kita masih berdosa, kata firman Tuhan. Ini adalah satu karunia yang besar. Maka bagaimana dengan kita? Kalau Yesus hidupnya dia berikan untuk kita, supaya dia melalui kematiannya kita diselamatkan, kita dihidupkan, memperoleh hidup yang kekal. Bukankah seharusnya ini juga menjadi satu hal yang mendorong kita juga untuk akhirnya menggerakkan hati kita untuk berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dengan segenap hatiku. Percaya dengan segenap hati artinya apa? Memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Karena ketika kita ingat akan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai tanda kasihnya yang besar bagi kita, itu menjadi satu daya dorong yang mendorong, menggerakkan hati kita untuk akhirnya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau semuanya Engkau telah serahkan bagiku, maka aku juga mau belajar untuk menyerahkan semua yang ada dalam hidup ini kepada Tuhan. Kalau Engkau mau mati bagiku, waktu aku tidak layak Tuhan, ini adalah satu hal yang luar biasa. Maka bukankah seharusnya tidak ada sesuatu yang patut untuk diperhitungkan kepada Tuhan yang sudah melakukan dan menunjukkan kasih-Nya besar. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dari sida-sida Ethiopia, ketika dia percaya kepada Yesus, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Apa yang menjadi tanda dari kepercayaannya kepada Tuhan? Dikatakan di dalam Filipi ada ayat yang ke-39. Dikatakan apa? Dalam bagian terakhir di sana dikatakan, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Memang kalau kita perhatikan teks ini sepertinya biasa saja. Waktu sudah percaya udah dia senang, dia mungkin meluapkan atau mengekspresikan kegembiraannya itu dengan muka yang tersenyum, tertawa, berbahagia gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita menyelidiki
kemudian apa yang dilakukan oleh sida-sida dari Ethiopia ini tidak hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya sekedar, oh puji Tuhan, aku sudah percaya. Puji Tuhan, aku sudah mengenal Yesus. Puji Tuhan, aku sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tidak berhenti sampai di situ. Karena dalam tradisi gereja mula-mula ada catatan tentang orang ini. Catatannya apa? Ketika dia menerima Yesus, hatinya diliputi, dipenuhi dengan sukacita surga. Maka apa yang dia lakukan? Dia tidak tinggal di Yerusalem, Bapak Ibu. Dia tidak kembali ke bait Allah yang di Yerusalem. Tapi dia pulang ke negeri asalnya. Untuk apa? Untuk kemudian memberitakan Yesus di sana. Dia memberitakan Injil kepada orang-orang Ethiopia yang belum kenal Yesus. Dan akhirnya gereja berdiri di sana. Sampai dengan hari ini. Artinya apa? Imannya, kepercayaannya kepada Yesus dengan segenap hati itu membawa dia, mendorong dia, menggerakkan hatinya untuk kemudian memberi hidupnya dipakai oleh Tuhan menjadi alat yang akhirnya melahirkan gereja Tuhan di negeri asalnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, karena itu tanda orang yang percaya. Alkitab katakan kepada kita bukan hanya sekedar berkata, oh aku mengasihi Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar diekspresikan dengan menyanyi, memuji Tuhan dengan pujian yang seperti luar biasa, begitu ya. Tapi ada hati yang rindu untuk mau digerakkan dan dipakai Tuhan untuk akhirnya membuat hidup yang sudah diselamatkan ini menjadi hidup yang berguna bagi kemuliaan Allah. Wah, luar biasa. Catatan dalam tradisi gereja menyatakan orang yang sudah percaya ini, orang asing yang mengenal Tuhan, yang mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, akhirnya dia pulang ke negeri asalnya, dia dirikan gereja di sana, dia merintis pelayanan Tuhan di sana, dan membawa jiwa-jiwa datang percaya pada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kiranya hati kita dipenuhi dengan sukacita surga, seperti sida-sida dari Ethiopia ini, yang akhirnya mendorong dan menggerakkan hati kita untuk akhirnya memberi hidup kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Nya, sehingga hidup yang sudah diselamatkan menjadi hidup yang diarahkan kepada satu tujuan, Bapa, supaya hidupku membawa kemuliaan bagi Nama. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, yaitu memberi hidup kita, menyerahkan seluruh hidup kita, melakukan sesuatu yang akhirnya membawa dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, membawa perubahan di mana kita hadir di situ, membawa satu kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia yang gelap yang membutuhkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Dan kita adalah orang-orang yang telah mengalami kasih itu, supaya kiranya akhirnya kita juga boleh dipakai menjadi pemberita Injil bagi banyak jiwa yang membutuhkan kasih Kristus. Seperti Filipus, seperti sida-sida dari Ethiopia yang memberi hidupnya bagi Tuhan untuk kemudian dipakai, dan hidupnya tidak sia-sia. Imannya kepada Yesus tidak hanya berlalu begitu saja. Kepercayaannya kepada Yesus adalah kepercayaan yang akhirnya membuat dia menjadi orang yang berharga di mata Allah, karena hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya membawa satu pertumbuhan bagi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana dengan kita? Kiranya kita boleh meresponi firman ini dengan akhirnya berkata, Tuhan, aku mau percaya kepadamu dengan segenap hati. Memberi hidup kita di bagian-bagian mana Tuhan mau pakai kita. Memang tidak semuanya sama, tapi di bagian mana Tuhan mau percayakan, kiranya kita boleh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengarkan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Satu karya yang besar Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia bagi orang-orang pilihan-Mu di dalam waktu dengan cara-Mu. Engkau mengartikan kebenaran-Mu kepada semua orang-orang yang sudah Kau pilih, dan Engkau membawa mereka percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dan Engkau juga memberdayakan kehidupan orang-orang yang sudah diselamatkan ini
menjadi alat yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, saya berdoa kepadamu supaya kami adalah orang-orang itu, supaya kami adalah orang-orang yang percaya, yang hidupnya diberdaya gunakan bagi kemuliaan Allah, sehingga karya Kristus dalam hidup kami